Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Purnamasari, NPM 2021010227, kelas C, Prodi Hukum Keluarga Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang kewarisan mafqud atau orang hilang. Pengertian ahli waris mafqud. Kata mafqud berasal dari kata kerja faqada, yafkidu, dan masdarnya fikdanan, fukdanan, fukodan, yang berarti telah hilang atau tiada. Secara lugawiyah, mafqud berarti hilang atau lenyap. Suatu dikatakan hilang jika ia telah tiada. Mafqud adalah orang yang hilang dan menurut zahirnya tertimpa kecelakaan, seperti orang yang meninggalkan keluarganya pada waktu malam dan siang, atau keluar rumah untuk menjalankan sholat atau ke suatu tempat kemudian tidak kembali lagi. Hasbi As-Siddiq dalam Saryani memberikan pengertian bahwa mafqud adalah orang pergi tidak di tempat, yang tidak diketahui alamatnya dan tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Kalangan ulama fikih terdapat perbedaan pendapat tentang masa tenggang waktu agar orang yang mafqud itu dinyatakan meninggal dunia. Orang yang hilang dalam bahasa Arab diistilahkan dengan mafqud, yaitu orang yang tidak diketahui kabar beritanya. Dalam hal ini termasuk tempat tinggal dan keadaannya, apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia. Kata mafqud dalam bahasa Arab berasal dari kata dasar faqada yang berarti hilang. Menurut Faradiyun, mafqud itu diartikan dengan orang yang sudah lama pergi, meninggalkan tempat tinggalnya, tidak diketahui domisilinya, dan tidak diketahui tentang hidup dan meninggal dunia. Selain itu, ada yang mengartikan mafqud sebagai orang yang tidak ada kabarnya dan tidak diketahui apakah ia masih hidup atau sudah meninggal. Mafqud adalah orang yang pergi meninggalkan kampung halamannya dalam tenggang waktu yang relatif lama. Tidak diketahui lagi keadaannya, baik mengenai tempat tinggalnya maupun mengenai hidup dan meninggal dunia. Menurut istilah ialah orang yang tidak ada, yang terputus beritanya dan tersembunyi kabarnya, maka tidak diketahui apakah ia masih hidup atau sudah mati. Novita Dwi Lestari menjelaskan pengertian mafqud menurut beberapa ahli sebagai berikut. Yang pertama, Muhammad Toha Abu Ula Khalifah. Mafqud adalah orang yang hilang dan sudah terputus berita tentang dirinya. Tidak diketahui lagi akan tempat tinggalnya secara pasti, sehingga tidak dapat dinyatakan dengan jelas apakah ia masih hidup atau telah mati. Yang kedua, Mustafa Al-Khin dalam buku Al-Fiqhul Manhaji, beliau mengatakan bahwa mafqud didefinisikan sebagai orang yang hilang dari tempat asalnya dalam waktu yang lama sehingga terputus berita akan dirinya, tidak ada seseorang yang mengetahui tentang dirinya, dan juga tidak dapat diketahui apakah dia masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Yang ketiga, Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya Al-Fiqhul Islamiyah wa Adlituhu, beliau mengatakan bahwa al-mafqud didefinisikan sebagai seseorang yang hilang dari tempat asalnya dalam waktu yang lama sampai terputus berita tentang dirinya dan tidak diketahui tempat tinggalnya, dan tidak bisa diketahui apakah dia masih hidup atau sudah mati. Dan yang keempat, menurut fatwa Mufti Kerajaan Brunei Darussalam, al-mafqud adalah seseorang yang menghilang dari negerinya asalnya dan tidak ada seorang pun yang dapat melacaknya untuk sekian lamanya, dan tiada siapapun yang tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Seseorang yang karena tidak diketahui keadaannya, apakah hidup atau mati, tidak tergantung pada diketahui tempatnya tinggal atau tidak seadanya. Tempat tinggalnya itu diketahui, akan tetapi tidak diketahui apakah dia masih hidup atau tidak, maka hal itu juga dikatakan sebagai mafqud atau orang hilang.
Menurut para ulama, apabila seorang wanita yang suaminya hilang tidak diketahui keberadaannya karena ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama, ketidakberadaannya tidak terputus atau hubungannya dengan istri sama sekali, yaitu laki-laki tersebut masih diketahui tempatnya dan masih pula diterima kabar beritanya. Dalam keadaan demikian, menurut kesepakatan seluruh mazhab, istrinya tidak boleh kawin dengan laki-laki lain. Yang kedua, tidak ada kabar beritanya dan tidak pula diketahui di mana tempatnya. Dalam keadaan yang kedua ini terdapat perbedaan-perbedaan pendapat ulama-ulama dalam kaitannya dengan istrinya. Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa ahli waris yang dinyatakan hilang dibagi menjadi beberapa macam. Macam-macam waris mafqud tersebut didasarkan pada keadaan dan kondisi serta keputusan hak. Macam-macam mafqud. Ada beberapa macam orang hilang atau mafqud yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, hilang di negeri Islam. Dalam hal ini istri diperbolehkan untuk menuntut cerai dari suaminya. Yang kedua, hilang di negeri musuh atau kafir. Mereka berpendapat bahwa hukumnya sama dengan hukum yang tawanan. Artinya, istrinya tidak boleh dikawin dan harta bendanya tidak boleh dibagi, kecuali pendapat Asy-Syihab yang menyatakan bahwa hukum suami tersebut sama dengan hukum orang yang hilang di negeri Islam. Yang ketiga, hilang dalam perang Islam, yakni perang antara kaum muslimin. Malik berpendapat bahwa ia disamakan dengan orang yang mati, terbunuh tanpa harus menunggu. Pendapat lain mengatakan harus ditunggu berdasarkan dekat atau jauhnya tempat terjadinya peperangan. Akan tetapi bagi Malik, masa menunggu yang paling lama adalah 1 tahun. Yang keempat, hilang dalam peperangan. Dengan kaum kafir mengenal hal ini ada 4 pendapat. Pertama, hukumnya sama dengan hukum orang yang ditawan. Yang kedua, hukumnya sama dengan hukum orang yang dibunuh sesudah menunggu masa 1 tahun, kecuali jika ia berada di suatu tempat yang sudah jelas, maka disamakan dengan hukum orang yang hilang dalam peperangan dan tidak kekerasan yang terjadi antara kaum muslimin. Yang ketiga, hukumnya sama dengan hukum orang yang hilang di negeri kaum muslimin. Yang keempat, hukumnya sama dengan hukum orang yang dibunuh berkaitan dengan istrinya, dan sama dengan hukum orang yang hilang di negeri kaum muslimin berkaitan dengan harta bendanya, yakni harus ditunggu baru sesudah itu dibagi. C. Status ahli waris mafqud. Mafqud adalah hal keberadaan seseorang ahli waris yang tidak diketahui secara keberadaannya, apakah masih hidup atau sudah mati ketika mewaris meninggal dunia. Mafqud adalah seseorang yang pergi dan terputus kabar beritanya, tidak diketahui tempatnya dan tidak diketahui pula apakah dia hidup atau sudah meninggal. Sedangkan hakim menetapkan kematiannya. Ketetapan hakim dalam memutuskan kematiannya ada kalanya berdasarkan dalil seperti kesaksiannya orang-orang yang adil. Dalam keadaan seperti ini, kematiannya pasti dan tetap sejak adanya dalil mengenai kematiannya. Ada kalanya berdasarkan tanda-tanda yang tidak adil, di mana hakim memutuskan kematian mafqud berdasarkan daluarsa, maka kematiannya adalah kematian secara hukum, karena dia mungkin masih hidup. Penetapan mafqud bagi orang yang hilang sangat penting, karena untuk mengetahui posisi mafqud dalam hal memperoleh hak dan kewajiban kewarisan. Sebagai ahli waris mafqud berhak mendapatkan bagian sesuai statusnya, apakah ia sebagai zawil furud atau sebagai zawil asobah. Fuqaha berpendapat bahwa dalam pembagian waris mafqud, bagian yang akan diterima di tahun lalu sampai jelas persoalannya. Penyebab pertama ialah sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu syarat kewarisan bagi orang yang mewarisi itu ialah hidupnya ahli waris di saat kematian pewaris. Padahal hidupnya mafqud masih diragukan. Penyebab kedua,
memberikan harta waris kepadanya, disertai adanya kemungkinan tentang kematiannya adalah menimbulkan bahaya atau kerugian bagi ahli waris yang lain. Bahaya itu harus didasarkan pada prinsip agama Islam. Satu-satunya jalan untuk menghindari bahaya bagi ahli waris yang lainnya ialah menganggap kematian mafqud. Ketika belum diketahui kejelasannya secara pasti apakah ia masih hidup atau sudah meninggal. Tidak dapat diputuskan bahwa mafqud tidak dapat mewarisi karena ada kemungkinan masih hidup atau sebaliknya. Tidak dapat diputuskan bahwa mafqud dapat mewarisi karena ada kemungkinan sudah meninggal. Pembagian waris harus ditangguhkan sampai keberadaan mafqud diketahui. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.